Zara, brand ikonik ini memadukan antara dunia fashion yang berada di catwalk bersama dengan pakaian mewah yang mampu berkesinambungan dengan fashion casual. Komitmen Zara untuk memadukan kualitas dengan harga yang terjangkau telah menjadikannya salah satu brand favorit global di kalangan fashionista, termasuk di tanah air ini. Mari kita ulik lebih dalam tentang dunia Zara, menjelajahi bakatnya dalam berinovasi, serta memiliki desainnya yang berkembang dan kemampuannya yang tak tertandingi untuk membuat fashion kelas atas yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Namun di balik kesuksesannya, kontroversi brand ini pun juga sedang ramai dibahas dan bahkan banyak pecinta Zara yang meninggalkan brand tersebut. Kira-kira kontroversi apa sih? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Zara, retailer asal Spanyol ini memiliki sejarah menarik yang dimulai pada tahun 1975 ketika Amancio Ortega Gaono mendirikan toko pertamanya di La Coruña, Spanyol. Ortega, yang awalnya hanya seorang asisten toko sederhana, memiliki beberapa visi untuk menciptakan fashion terjangkau yang terinspirasi oleh runway terkini. Zara dulunya bernama Zorba, yang diambil dari film klasik Zorba the Greek. Namun karena adanya kesamaan dengan nama film tersebut, butik tersebut harus mengubah namanya menjadi Zara. Pada awalnya, Zara bertujuan untuk menyediakan pakaian trendy dengan harga yang terjangkau. Salah satu aspek uniknya adalah perputaran supply yang cepat sehingga memungkinkan mereka beradaptasi dengan cepat terhadap tren fashion yang sedang berkembang. Awal kesuksesan Zara berasal dari pendekatan inovatif terhadap retail fashion. Berbeda dengan supplier tradisional yang beroperasi berdasarkan siklus musiman, Zara merevolusi industri dengan model fast fashion. Hal ini melibatkan supply chain yang cepat dan sistem produksi yang terintegrasi secara vertikal, sehingga desain dapat berpindah dari konsepsi ke penyimpanan dalam waktu yang sangat singkat. Strategi merek ini melibatkan monitor ketat terhadap preferensi konsumen, menggunakan feedback dari manajer toko dan pembeli untuk menyesuaikan desain dan produksi dengan cepat. Pendekatan fast fashion ini memungkinkan Zara untuk memperkenalkan desain dan pakaian baru ke retail dalam hitungan minggu saja. Hilir berganti terkait perkembangan fashion dan penyampaiannya yang cepat membuat Zara dapat menciptakan feel eksklusivitas dan urgensi di kalangan konsumen. Perusahaan induk dari Zara, Inditex, pada tahun 1985 didirikan untuk meletakkan fondasi bagi sistem distribusi yang bisa bereaksi terhadap perubahan tren pasar dengan sangat cepat. Ortega menciptakan proses desain, manufaktur, dan distribusi baru yang dapat mengurangi waktu tunggu, serta bisa bereaksi terhadap tren baru dengan cara yang lebih cepat, yang disebut sebagai instant fashion. Hal ini pun didorong oleh investasi masif dalam teknologi informasi dan pemanfaatan kelompok, bukan dari desainer individu, untuk sebuah elemen desain yang lebih kritis. Zara pun mulai untuk berinovasi hingga ekspansi ke pasar internasional pada 1988. Seiring berjalannya waktu, Zara memperluas lini produknya dengan mencakup pakaian pria, pakaian anak-anak, aksesori, dan perlengkapan rumah. Perusahaan ini terus berinovasi, menggabungkan teknologi ke dalam proyeknya, seperti contohnya merangkul e-commerce, serta melibatkan pelanggan melalui platform yang didesain khusus secara online. Datang ke tanah air, Zara akhirnya diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari MAP Group sejak 18 Agustus 2005 lalu, dan hingga saat ini memiliki ratusan retail yang tersebar di Indonesia. Zara tetap menjadi salah satu retailer fashion terbesar di dunia sampai sekarang, dengan kehadiran global dan reputasi model bisnisnya yang unik. Dampaknya terhadap industri fashion pun sangat besar, karena bukan hanya mempengaruhi cara pakaian dirancang dan diproduksi, namun juga cara pakaian tersebut dipasarkan maupun dijual kepada konsumen di seluruh dunia. Sayangnya, di balik kesuksesannya, Zara beberapa kali memiliki kontroversi. Salah satu kontroversi mereka yaitu di koleksi terbarunya yang berjudul Zara Atelier Collection 04. Zara malah mengundang banyak kontroversi, bahkan banyak yang menyerukan untuk memboikot Zara. Seruan boikot Zara ini sudah tersebar melalui sosial media dengan hashtag boycott Zara. Ini dilakukan setelah Zara merilis foto katalog koleksi terbaru dengan konsep yang dinilai mengejek krisis kemanusiaan di Palestina, atau bahkan terlihat seperti mereka menjadikan genosida sebagai tren mode. Dalam koleksi tersebut, konsep yang mereka pakai menggunakan properti berupa patung dengan anggota tubuh yang hilang dan model berpose dengan set background reruntuhan bangunan yang berdebu. Bahkan di salah satu foto koleksi mereka, terlihat model sedang menggotong patung yang dibungkus kain putih seperti jenazah yang ingin dimakamkan. Katalog tersebut difoto oleh tim Walker dengan pengarah gaya oleh perusahaan Prancis Amerika, Baron & Baron, dan model asal Amerika Serikat yaitu Kristen McMenamy. Tidak pekaan Zara beserta tim inilah yang membuat para pecintanya kecewa. Seruan boykot pun tidak hanya melalui sosial media. Bahkan beberapa komunitas berani mengungkapkan kekesalan mereka dengan meletakkan patung dengan bentuk seperti mayat bayi di beberapa toko Zara di seluruh dunia. Iklan koleksi yang ditayangkan oleh Zara tersebut pun sempat dilaporkan oleh Advertising Standards Authority atau disingkat ASA dari Inggris, di mana organisasi tersebut sudah menerima hingga ratusan komplain terkait iklan kampanye dari Zara yang merujuk ke Gaza dan sangat ofensif bagi sebagian komunitas. Di lain hal, Zara mencoba untuk membersihkan masalah tersebut dengan menghapus iklan kontroversial yang merujuk ke Gaza setelah boikot yang terjadi oleh aktivis pro-Palestina. Inditex, induk dari perusahaan Zara pun mencoba untuk membersihkan hal yang kotor terkait pasarnya yang lebih besar dan mencondong ke non-pro-Palestina dengan cara
Zara meminta maaf pada September 2023 dengan pernyataan mereka di salah satu post yang diunggah di media sosial resmi Instagram. Sayangnya, beberapa pelanggan merasa tersinggung dengan gambar yang kami berikan, yang sekarang sudah kami hapus. Dan isi di dalamnya sebenarnya jauh dari apa yang kami maksudkan saat gambar tersebut dibuat, jelas Zara. Namun setelah dilihat lebih dalam, justru semua desainer-desainer yang membuat konsep ini adalah desainer yang pro ke Israel. Jadi apakah Zara berbohong atau tidak? Tidak ada yang tahu. Kasus ini pun berdampak juga pada pasar fast fashion Zara di Indonesia. Boykot tersebut menurut laporan keuangan perusahaan MAP Indonesia yang memasarkan Zara di Indonesia via PT Sari Mode Fashindo Adi Perkasa atau SFA, saham Zara disebutkan turun dalam 3 bulan terakhir tercatat sejak 11 Desember 2023 lalu di angka 1.590 per lembar sahamnya dari yang sebelumnya adalah 1.635 per lembar. Tapi di sisi lain, boykot tersebut sepertinya tidak akan terlalu berdampak ke Zara, mengingat induk dari Zara yakni MAP Indonesia memiliki brand kuliner, fashion, teknologi, dan masih banyak lagi yang siap menampung jika Zara ambruk pada pasca boykot. Seiring dengan naik turunnya Zara, amat mungkin akan ada sebagian yang suka maupun yang tidak suka dengan Zara maupun fast fashion yang ia berikan. Namun perlu kita akui, dengan harga yang terjangkau yang diberikan Zara, kita sudah bisa mendapatkan fashion yang memiliki hal nyentrik layaknya fashion runway. Namun jika mengesampingkan semua kontroversinya, dengan harga yang terjangkau, kita juga sudah bisa mendapatkan fashion yang memiliki hal nyentrik layaknya fashion runway. Tertarik atau tidak dengan pasarnya, hal tersebut merupakan preferensi masing-masing ya, atau bahkan subjektif. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.